Kembali lagi di channel Muhammad Raffi. Video sebelumnya kita sudah melakukan smart offroading di Pagedangan. Kali ini kita akan coba mereview mobil TAF GT generasi ketiga milik Om Geni. Kita akan lihat modifikasi apa yang sudah dilakukan untuk mengikuti event-event offroad. Kita mainkan. Kali ini saya sudah bersama Om Geni, owner dari mobil TAF ini. Kita akan bertanya-tanya nih, mobil ini sudah dilakukan modifikasi apa aja, terutama dari sisi mesin. Om Geni, dari sisi mesin ini apakah masih standar apa udah ada perubahan? Kalau masalah mesin sih masih standar, ya, masih standar semua, nggak ada yang dirubah. Paling dari sistem kelistrikan aja, alternator ada penggantian ya. Oke, penggantian ya. Alternator yang standarnya 55 ampere diganti jadi 120 ampere. Hampir 2 kali lipat ya penggantiannya itu. Ya, karena untuk pengejaring atau kayak lampu tembak, winch elektrik yang membutuhkan suplai listrik yang besar. Ya. Winch elektrik ini kelihatannya cukup besar ya. Iya. Kapasitas berapa ini Om Geni? 5 ton. Ini wajib ya untuk mobil offroad ya? Ya wajib sih. Wajib ya. Wajib lah ya. Oke. Selain alternator yang lain dari mesin ukurannya berapa ini? Dari torsi, dari kapasitas mesin. Untuk mesin ini 2800 cc, ini diesel ya. Diesel untuk horsepower sekitar 74 PS, terus untuk torsinya 171 Nm. Dan untuk alternator ini 120 ampere penggantiannya. Yang standar cuma 55 ampere. Dari aki ini kelihatan besar nih, 100 ampere, masih ori ya bawaan karena ya. kan mobil-mobil zaman dulu itu beda ya sama zaman sekarang. Mungkin kalau mobil sekarang itu dari diesel itu kayak Pajero kok akinya tidak sebesar ini. Oke. Kalau yang dulu karena apa, untuk menggerakkan apa, bukan teknologi terbaru ininya, mesinnya jadi yang menggerakkannya tuh besar ampere. Kalau yang kecil dia dinamonya kurang kuat ya. Nggak bisa muter dinamo ampere. Oke, ini dari sisi mesin udah ya. Kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan ini dari sisi lampu, penerangan, lampu sen itu semuanya standar. Standar ya. Termasuk grill-grill ya. Cuman ini kayaknya warnanya udah diganti ya. Iya, Dicat semuanya. Kelihatan lebih cerah. Biar kelihatan lebih nongol ya Daihatsu-nya. Oke, lanjut di bagian depan ini ada winch. Iya. Ini sepertinya memang harus dipasang ya ketika kita offroad ya. Bisa dijelaskan nggak Om Geni spek dari winch ini? Winch ini kekuatannya 12.500 lbs atau sekitar 5 tonan ya, hampir 2,5 kali kekuatan berat mobil ini. Oke. Ya, karena kan rekomendasi off-road itu winch itu harus minimal berat kekuatan itu 2 kali berat dari mobil ini sendiri. 2 kali lipat ya. Karena dia terjebak mungkin di lumpur itu jadi ya. lebih berat. Iya. Oke, ini 5 ton ya, 5 ton setara 2.500 lbs. Cukuplah buat recovery mobil saya sendiri ini. Oke. Gitu ya. Untuk selingnya nih, rekomendasinya berapa sih ini diameternya begini? Ini itu sekitar 12 mm ya, ini selingnya itu. 12 mm ya. Panjang berapa ini? Kalau standarnya itu 24 bawaannya, tapi saya potong 4 meter. Karena dia kalau nggak dipotong nonjol ini ya. banyak. Kalau kita pas lagi nge-wind itu kadang-kadang masih ada sisa, nanti di sini udah penuh. Sisanya masih ada, jadi dipotong 4 meter, sekitar 4 meteran. Jadi ini 20 meter ya. Oke. Untuk dudukannya juga ini langsung sasis ini yang nempel. Oh iya, ini masangnya juga harus pas juga ya. Kalau Iya. kita nggak pas ketika narik bisa jebol nih. Iya, karena ini sebenarnya langsung ke sasis, walaupun di bumper standar lah ya. Kalau yang lain kan rata-rata pakai bumper yang besi, model itu nempel ke bumper. Kalau ini enggak, jadi
nempel langsung ke sasis. Nempel langsung ke sasis ya. Ke sasis juga. Ada lagi nggak untuk penopang biar lebih kuat ini yang dirubah? Dibaut juga, dielas dan dibaut juga. Ini ada baut juga di dalam. Ini platnya juga tebel ya, begini ya. Berapa? 8 mili ya. Ini untuk winch ini sendiri beratnya berapa kira-kira Om Geni? Kalau di total sama ininya apa sama bracket sama ya? ada 40 kiloan lah. 40 kilo ya. Iya. 40 kilo berarti membutuhkan dudukan support yang kuat. Dari bawah Om Geni ada tambahan lagi nggak ini? Oh iya, karena ini udah ada penambahan winch yang bobotnya hampir 40 kilo. Saya itu menambahkan ini apa, per daun ditambah 1 lapis lagi. Oh, per daunnya ditambah Iya. satu lagi ya. Karena kalau tidak kita tambah ini pasti akan terlalu tinggi. Sebagai Karena kan penahan juga ya. Penahan, jadi kalau kita sedang winch itu mobil itu pasti nepuk ke depan. Kalau Oke. kita tambah per dia akan terlalu nepuk dan mentok. Kita nggak tahu medannya ya ketika kita lagi nge-winch itu posisinya ada di tanah gundukan atau enggak ya. Terus selain per juga karena depannya udah dirubah ada apa? Subbreaker juga kita rubah yang ukurannya lebih besar dari standar. Untuk anting depan saya ganti yang standarnya 8 cm jadi yang 13 cm. Karena untuk tambah sedikit mobilan biar ban 3 cm bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau tidak diganti antingnya itu ban itu mentok ke bodi ketika pas belok, jadi harus diganti 3 cm. Bagian depan ini sudah, lanjut ke bagian samping ya. Untuk di bagian depan ini juga ada tambahan 2 lampu sorot. Ini kelihatannya warnanya kuning ya mungkin ya. Kalau kita main ceker di kan berkabut dulu ya, pakai ini lampu kuning. Lampu kuning ya. Iya, tapi jangan coba-coba kita pakai di jalan raya, bahaya buat orang. Silau ya. Silau ya, kalau posisinya udah tinggi kan, jangan pernah dicoba di jalan raya kalau ini. Pernah dipakai di gunung di tempat berkabut? Ya, pernah. Ya. Pernah ya. Iya. Terang banget ya ini Om Geni ya. Terang lumayan ya kan. Ini mereknya juga CR7 ya. Iya. Lampu kri ya. Oke. Kita lanjut di bagian samping Om Geni. Untuk di bagian ban Om Geni. Ini sepertinya memang tinggi ya. Pakai ukuran berapa ini Om Geni? Ukuran 31 10,5 ring 15. Sengaja saya pakai jenis MT ya. Kita kadang-kadang buat main di lumpur lah. Kayak waktu kemarin kan lumayan lah. Ya. Lumayan bagus lah ini di main di lumpur. Ini sudah terbukti Ya, kemarin sudah ya. terbukti Semua lah. rintangan lewat. Iya, lewat lah kalau ban ini MT ini. Ini komodo, emang komodo mainnya di lumpur sih Om Geni ya gitu kan ya. Tapi ini untuk velg bagaimana Om Geni? Peleknya saya ganti pelek merek Daytona apa ya, kaleng ya besi lah gitu ya. Besi. Yang alloy ini saya ganti yang besi ya. Besi lebih kuat ya Iya, daripada alloy lebih karena kuat. medannya memang Iya. naik turun, gajlukan dan lain-lain. Yang lebih kuat ya. Ini ban depan belakang Sama ya. sama ya. Jenis MT itu Monterey berarti ya. Buat ukur. Ini kan pemakaiannya Om Geni nggak hanya di off-road ya, tapi di Iya. jalan raya juga ya. Iya. Ada kebutuhan khusus nggak sih ketika di jalan sama di lumpur? Perlakuan ban ini beda apa sama? Makanya kalau di jalan raya kita lebih hati-hati lah, beda kan sama ban jalan raya, apalagi kalau hujan kan pasti licin. Masih licin ya. Iya, jadi hati-hati aja lah, pelan-pelan aja kalau apalagi kalau hujan kan. Karena kan beda kembangannya kan, kembangan lumpur beda sama yang kembangan Untuk di jalan. tekanan ban sendiri Om Geni? Kalau saya aturannya? pakainya itu depan itu 28 PSI, belakang 25. Karena kenapa depan lebih tinggi karena ada bobot mesin yang banyak ya, depan itu jadi harus Oke. lebih besar ya. Ini ya, lebih tinggi ya tekanannya. Tekanannya, ya. Oke. Dari sisi per tadi udah, nggak ada lagi yang perlu dibahas ya mungkin ya. Oh, untuk disc brake ini bawaan ya mungkin ya Bawaan pakai disc semua, ya. Mbak. Ya, disc udah bawaan semua ya. Nggak ada Oke. perubahan. Oke. Dari sisi samping ini eksterior body nggak ada yang Nggak ada yang dirubah, ya, semuanya standar ya. standar semua. Masih pakai kunci. Ini lampu sen juga manual. Ground clearance juga sudah tinggi ya ini ya. Karena kan tadi naik Sudah dinaikin naik hampir 5 cm. 5 cm, belakang 2 cm. Belum tambah ban kan otomatis jadi tambah tinggi. Sudah tinggi ya. Oke. Paling kalau posisi belakang saya ada tambahan ini pelindung tank. Oke. Ini hampir tebalnya itu 3 mm ya, karena kan kalau mau foto yang ada batu apa kena tanki bocor kan bahaya, lebih baik pakai bahan Cover ya, besi. Jadi ini sepertinya wajib ya untuk mobil-mobil off-road ya. biar kalau ada batu kalau ada apa. Oke,
kita masuk ke bagian belakang dalam. Oke, untuk di door trim standar nggak ada apa-apa, Semua sih ya. pegangan juga nggak ada gini ya, Sengaja dibuka. jadi bukannya dari luar. Oke, modifikasi pertama ini adalah dari sisi bangku sudah dirubah ya mungkin ya, karena kan ada berapa depan, kanan kiri arah buat off-road, jadi dibikin seperti ini. Terus di bagian samping sini juga ada stiker ya, Iya. tambahan. Ini sekarang ada bagasi kecil nih di sini, di Ada belakang. tambahan bagasi kecil, ya, lumayan lah. Oke. Ini bangku bisa dilipat, bisa kita angkat juga. Di bawahnya ada tambahan subwoofer, Iya, subwoofer. terus juga ada capacitor bank untuk subwoofer. Ini kelihatannya spare part atau tools yang wajib dibawa ini mungkin ya. Ya, Ada pompa elektrik, karena kan kalau kita main off-road itu pasti kalau di medan off-road kita kempesin tekanan ban itu, kalau ke jalan raya lagi kita tambah angin lagi, jadi harus bawa. oke, jadi Itu ini ya. wajib dibawa ya, Iya, pompa ban. sama jumper buat aki, takutnya kita ngedrop pas lagi habis nge-winch apa, kita bawa Oke. jumper aki ya. Tapi nggak makan tempat juga sih Nggak itu, makan karena tempat, di bawah ya, jok di ya. bawah jok semua ya. Oke, kita lanjut di bagian depan, bagian pengemudi. Kita sudah di bagian depan, ya oke ini ya. Ya, Ini bagian depan, dashboard ini masih original semua ya, nih, standar semua standar ya. semua. Ada tambahan ini Ampere tuh itu apa? ampere aki ya. Iya. Oke. Terus ada tambahan juga, ini udah gantian ya mungkin Iya, ya. udah tip. Pakai Tip double bagian din, buat ya. ya, udah double din. Ini pengaturan AC juga masih standar semua, pengaturan arah angin, pengaturan kecepatan fan, sama udara indoor atau outdoor. Dari sisi setir ini masih standar juga ya, Ori, ya. Masih bagus ini mungkin. Iya. Oke, cuman di bagian atas ini juga standar juga. Standar ya. Ini udah diganti ya mungkin ya. Tambahin ya kacanya biar Tambahin. lebih lebar lah kelihatannya. Kaca belakang menggunakan hypersonic nih. Oke, mungkin nih sekarang kita coba langsung ke bagian transmisi nih mungkin nih. Mungkin ini bisa jelasin nggak bagi teman-teman yang mungkin baru untuk 4x4 pengaturan ini fungsinya untuk apa aja sih? Yang pertama yang 2H itu hanya penggerak roda belakang lah ya. Seperti mobil biasa di jalan-jalan raya biasa, ini 2H ya. Jadi yang bergerak cuma roda belakang doang. Belakang ya, bukan Iya, depan ya, belakang. belakang ya. Jadi seperti mobil biasa lah ya. Terus kalau 4H ini dia penggerak roda belakang dan depan. Dia mulai depan ada bergerak juga, tapi ini khusus di jalan-jalan yang licin, misalnya di apa, ada salju misalnya, terus Lumpur ya. ada lumpur yang tipis, misalnya di jalan-jalan ada lumpur-lumpur tipis misalnya gitu, yang licin-licin lah, tapi Bekas untuk mobil tanah merah gitu iya, ya. untuk kecepatan tinggi, maksud kecepatan tinggi udah kayak di jalan raya seperti itu. Terus kalau 4L ini itu untuk apa, low gear namanya tuh 4L. L tuh artinya Low. low. Kalau H itu tadi high. High. Jadi 4L itu penggerak roda depan dan belakang itu apa, giginya low, paling rendah. Ini untuk khusus di jalan yang sangat buruk, misalnya di tempat yang berlumpur tebal, misalnya di tanjakan yang sangat curam sekali, turunan yang sangat curam, terus di medan-medan yang benar-benar ekstrim lah, yang 4H nggak bisa, 2H nggak bisa juga. Oke. Jadi kalau kemarin kita main off-road nih, Ya, ini saya sama mobil ini kan kita bertiga dalam mobil. Ada tanjakan, Ya. berlumpur, terus juga ada air, kubangan air juga. Itu kita pakainya di yang 4L, apa L? 4L ya? Karena kan kemarin lumpurnya juga lu sedikit lumayan tebal kan, gitu kan, kontur jalannya juga ada apa, gundukan kayak gitu, jadi ya yang penting bukan tajam seperti itulah. Kapan 4L kita pakai 4L. karena banyak lumpur, terus juga tanjakan, kita Iya, low iya. speed ya di situ Iya, ya, iya, jadi pakai harus. 4L. 4L. Ketika kita pulang nih lewat jalan coran dan jalan aspal itu pakai 2H lagi kita kembali ke ke 2H ya. Iya. Oke. Berarti Om Gendi kalau sehari-hari pakai 4H atau 2H nih seringnya? 2H. 2H ya. Iya, Jarang pakai 4H ya. jarang lah. Karena kan jalanan nggak parah lah ini jalan, kita jalan-jalan. Cuman satu lagi tambahan, kalau kita mindahin ini, posisinya harus dalam posisi diam. Posisi diam ya. Iya. Tapi mesin masih Nyala ya. nyala. Oke. Posisi diam, jangan sambil berjalan ini. Oke. Pindahin Mobil ini berapa kecepatan begini? 5 ya. 5 ya. Kalau mobil mobil diesel zaman dulu itu beda sama sekarang ya. Kalau kita starter awal itu, kalau
Wah, sekarang kan bisa langsung, makanya harus dipanasin. Nah, ini udah mati baru bisa. Nah, glow itu manasin apa Om Geni? Dia kayak busi pemanas. Busi pemanas ya? Iya. Bukan preheatnya kayak solar gitu bukan? Iya itu. Preheatnya Iya, solar preheat ya? solar Oke, itu, oke, iya. oke. Itu pemanas itu kan. Jadi sekitar berapa detik tadi? Sekitar 20 lah, detik ya? 20 sampai 15. Tapi kalau kita udah jalan kemana-mana itu bisa langsung. Biasanya ini pagi hari aja. Oke, Iya. jadi indikatornya sebelum menyalakan mesin mobil-mobil diesel lama, ketika Iya. ada indikator glow-nya masih nyala, Iya. itu jangan dihidupin dulu ya? Ya kalau baru-baru, tapi kalau kita udah jalan udah kemana, kita misalnya ngisi di pom bensin langsung juga udah langsung nyala. Oke. Fitur-fitur yang ada di dashboard ini untuk pengemudi ini masih nyala semua nggak Om Geni? Iya, nyala. Ini full drain itu berarti apa namanya itu indikator solar. Kalau solar kan ada air biasanya itu. Iya. Kalau udah nyala berarti ada airnya di filter itu harus dibuang. Ini oli lah biasa kayak mobil. Ini cas itu berarti ya ke apa? Aki. Ke aki ya. Kalau aki udah soak apa alternatornya udah soak, dia nyala ini nih. Oke. Indikator temperatur Temperatur, masih ya. nyala. Ini speed, Ini bensin handbrake juga masih nyala ya. Ini masih kosong ya? kosong, emang nggak ada ini. Oke. Untuk full drain ini Om Geni, Iya. tadi kan ada indikator air ya, indikator air yang Sensor. banyak sensornya. Nah, ketika kita mau kuras airnya ini manual atau ada otomatis? Manual, jadi dibuka di filter solarnya di bawahnya itu. Oh, kita harus Iya. buka filter Solarnya solarnya ya. sampai airnya keluar di situ aja. Oke. Terima kasih sudah menonton channel Muhammad Raffi. Jangan lupa salam sehat.